Jadi Tuhan pakai Ruben, pakai Yehuda untuk melancarkan atau membuat rencana Tuhan itu terus berjalan walaupun ada yang dihambat. Ketika lubang yang satu ditutup, ada 1000 lubang ternyata yang lain yang Tuhan bukakan untuk kita. Tapi butuh waktu ternyata untuk membacanya, mempelajarinya, mendalaminya. Nah, setelah saya perhatikan dari kisah Yusuf tiba-tiba ada Yehuda dan Tamar, sebenarnya ada rahasia yang memang Tuhan nggak akan berikan sembarangan. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat. Sepanjang triwulan kedua tahun 2022, kita membahas mengenai kitab Kejadian, kitab pertama di Alkitab. Dan saat ini kita sudah masuk di bulan Juni. Jadi sudah pertengahan tahun 2022, hampir selesai pelajaran kita mengenai kitab Kejadian. Kita masuk di pelajaran ke-11 dengan judul Yusuf Ahli Mimpi. Seperti biasa, kami menawarkan bagi sahabat-sahabat di rumah yang rindu untuk belajar bersama dengan kami, ataupun jika ingin menonton pelajaran sebelumnya, episode sebelumnya di YouTube Hope Channel Indonesia, cari channel diskusi Sekolah Sabat, maka Anda bisa menemukan sepanjang triwulan ini kita mempelajari mengenai kitab Kejadian, dan ada bukunya di sini. Kami rindu untuk membagikan secara gratis. Anda dapat menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan memberitahu kepada kami untuk dikirimkan buku Sekolah Sabat Kitab Kejadian. Kami akan mengirimkan secara gratis ke tempat Anda masing-masing. Baik, di sini sudah hadir teman-teman yang akan berdiskusi bersama. Ada Engel, Shalom Engel, apa kabar? Shalom. Ada Pendeta Christian, Shalom. Shalom semua, shalom. Ada pemirsa. BJ, Shalom Yola, BJ. Shalom Mirsa. Dan juga Pendeta John, Shalom. Kak Yola, shalom semuanya. Oke, kita kalau bicara mengenai Yusuf Ahli Mimpi, ini mau nanya dulu nih ke teman-teman. Mimpi apa yang paling aneh yang pernah kalian punya? Kalian pernah mimpi apa gitu yang paling weird gitu, yang masih diingat lah. Karena kan biasanya kalau kita bangun, kadang-kadang kita udah langsung lupa gitu ya mimpi kita, tapi yang masih diingat. Jadi Thank you Yola. Jadi kalau saya memang nggak tahu kenapa yang mimpi yang paling sering terulang kalau saya justru menjadi superhero. Zaman saya waktu itu Spider-Man, waktu itu ada Superman. Jadi seperti saya bisa terbang, saya bisa melakukan apapun yang saya mau di mimpi tersebut. Tapi setelah saya pelajari apa ya maksudnya mimpi ini, sebenarnya tidak ada maksud apa-apa ya. Cuma yang saya pikir adalah bahwa Tuhan sebenarnya jauh lebih hebat daripada superpower semua yang ada. Oke. Kalau dari saya pribadi, saya pernah bermimpi seperti ini. Itu tahun 2017. Jadi tahun 2017 saya bermimpi bahwa kondisi nanti yang datang itu peribadatan akan secara internet. Saya belum begitu fokus kepada online. Jadi yang saya pikirkan Rabu malam akan dikoneksikan dengan internet. Nah, lalu habis itu kegiatan pemuda akan dikoneksikan dengan internet. Lalu ketika saya terbangun, saya berpikir itu mimpi kali ya. Tapi ternyata 2020 saya ikut pelayanan dengan One Year in Mission, dan itu pelayanan penginjilan ke perkotaan, di mana pelayanannya hybrid. Jadi pelayanan yang konvensional pun bisa dimasukkan juga ke dalam pelayanan online. Jadi secara online dan juga secara offline atau onsite. Kira-kira begitu. Oke, ini janjian Yusuf nih. Ini mimpinya terjadi ya. Terjadi. Oke, Pastor Christian. Kalau saya mimpi ya, yang aneh ya. Saya sudah menikah. Terus saya mimpi saya belum nikah. Oh, seperti flashback ke belakang lagi. Terus saya di dalam mimpi itu saya pacaran.
ternyata yang pacar saya itu istri saya sekarang. Jadi itu saya bingung. Nah, mimpi yang aneh yang kedua adalah Banyak ya. iya, contoh kedua ya dari sekian mimpi. Saya banyak kali mimpi, contohnya saja ya. Saya di Manado, saya mimpi saya di Jakarta, tiba-tiba saya mimpi saya datang Beda ke tempat, Jakarta. Dan ketika saya kayak mimpi itu jadi kenyataan, kepala saya langsung pusing dan banyak kali terjadi seperti itu. Hal yang jadi nyata. Contoh saya bertemu seseorang yang saya tidak kenal, tapi saya hafal mukanya. Ketika saya lihat wajah tersebut dan saya teringat kembali, ini saya pernah mimpi orang Deja itu. vu ya? Saya langsung pusing, sakit kepala. Ya itu aneh, mimpi ini yang apa aneh. apakah saya mau tanya dulu, apakah semua pendeta mimpinya akan terwujud? Satu lagi. Gimana Mas Erdan? Jarang sih mimpi, kayak kalaupun mimpi itu saya nggak pernah kayak ingat mimpinya mimpi apa. Iya. Jadi lebih karena kayak yang paling mimpi jatuh dari sepeda, jatuh dari jurang, jatuh dari mobil, jatuh dari Vespa, itu aja kayak. Kalau mimpi yang berkesan kayaknya nggak ada deh, karena hidup saya terlalu berkesan. Oke, thank you teman-teman sudah sharing. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pelajaran ke-11 dengan judul Yusuf Ahli Mimpi. Ayat hafalannya terdapat di dalam Kejadian 37 ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Pastor John boleh pimpin kita dalam doa? Kita berdoa. Bapa di surga, selagi kami melangkah lebih jauh untuk membahas mengenai kehidupan Yusuf, biarlah Roh Kudus menuntun kami, menguatkan kami dan membantu kami untuk menelaah contoh-contoh yang bisa kami tarik, teladan-teladan yang kami bisa ikuti dari kehidupan Yusuf. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Siapa yang nggak tahu cerita Yusuf ya? Jadi cerita ini banyak kali, sering kali diulang mulai dari kita kecil, mengenai jubah yang maha indah, mengenai dia dijual oleh saudara-saudaranya, dan bagaimana dia menjadi pemimpin di Mesir. Potifar juga. Ah. Famous. Oh iya betul, tentang istri Potifar ya, digodain ini. Banyak drama-drama di sekolah kan. Yusuf digoda. Tapi biasanya itu udah remaja. Udah remaja. Kalau anak-anak belum diceritain. Oke, dari teman-teman, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari pelajaran ke-11? Pastor Christian. Jadi pelajaran ke-11 ini seperti yang sudah katakan tadi menarik juga ya, karena siapa yang tidak tahu Yusuf. Dan yang saya dapati tentang cerita Yusuf ini, di balik penderitaan ada pelangi. Ya, di balik penderitaan ada pelangi, dan Yusuflah tokoh yang luar biasa itu yang terjadi, yang dia dapatkan, sehingga walaupun ada niat dan rencana-rencana busuk dari manusia, dari saudaranya, dari orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi Tuhan memakai rencana-rencana jahat itu menjadi rencana yang baik sesuai rencana Tuhan. Luar biasa. Nah, kalau dari saya pribadi melihatnya, ini ceritanya unik. Karena ceritanya itu ada cerita tentang Yusuf sama saudara-saudaranya. Lalu habis itu ada cerita mengenai ujian dan kenaikan pangkatnya Yusuf. Ini Yusuf. Tiba-tiba diselipin Yehuda dan Tamar. Ini maksudnya apa gitu? Jadi inilah di sini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kenapa sampai pelajaran ini kok ngebahasnya ke sini gitu. Itu plot twist ya. Ya, kalau saya memang ayat yang saya paling suka adalah bahwa bagaimana ketika kamu mereka-rekakannya untuk kejahatan, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi itu janji yang begitu baik, apapun yang saya hadapi dalam kehidupan atau kita hadapi dalam kehidupan kita, bahkan yang jahat sekalipun, melalui cerita Yusuf, si ahli mimpi ini, Tuhan akan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Ya, dari gue, menurut saya pribadi yang membuat Yusuf itu menarik adalah dia berbeda banget dari sebelumnya. Kayak kalau kita bandingkan dengan Abraham, Ishak dan juga Yakub, mereka ini imannya tuh naik turun, naik turun banget, kita udah belajar banyak ya. Tapi kalau Yusuf nggak konsisten dia, Menanjak dan makin. iya. Dan kemanapun dia berada, imannya tuh selalu konsisten, nggak pernah goyang. Iya. Dan inilah yang membuat Yusuf itu sebagai anti-type dari Yesus. Dia banyak kesamaan karena biarpun dia kehilangan orang tuanya, tapi biarpun dia juga hidup di tanah asing, dia tetap ingat siapa Tuhan. Begitu.
Oke, saya ingat di pelajaran pekan lalu kita ada ngebahas mengenai keluarga disfungsional ya. Dan di sini kita lihat juga bahwa kayaknya ceritanya dimulai dari keluarga yang disfungsional. Anaknya banyak, dari berbagai macam ibu, gitu ya. Dan Yusuf adalah anak yang di masa tuanya Yakub, jadinya dia kayak lebih disayang, jadi kayak pilih kasih lah ya gitu ya. Makanya saudara-saudaranya mungkin bisa iri sama dia. Dia dikasih baju yang indah, saudara-saudaranya enggak. Bagaimana masalah dalam keluarganya mereka yang Yakub karena pilih kasih kepada Yusuf itu membawa celaka gitu buat Yusuf karena akhirnya Yusuf harus bermasalah dengan saudara-saudaranya yang iri sama dia. Menurut kalian gimana? Ya, jadi kalau saya melihat sini peran orang tua penting ya, Yola, bahwa itu dimulai ketika walaupun anak kakak-kakak dari Yusuf ini cemburu kepada Yusuf, sebenarnya karena juga dilihat ada backgroundnya, konteksnya adalah bagaimana si Yakub memberikan perlakuan khusus. Dan itu sangat real dengan kejadian kita sekarang, zaman sekarang. Begitu banyak perpecahan antara kakak dan adik, sebenarnya kalau itu semua bisa dicegah kalau orang tua bisa lebih fair dalam mereka Lebih sensitif juga. lebih sensitif, lebih peka. Hindari kata-kata, coba lihat abangmu, coba lihat adikmu. Bagaimana sih kamu? Jadi daripada membandingkan, memfokuskan saja apa kelebihan anak tersebut dan kembangkan itu. Karena comparison ini akan terlihat seperti jadi favoritisme tadi saya sampaikan. Jadi ini yang kita harus pelajari bahwa semua memegang peran. Betul, anak-anak akan mempunyai power of will, menentukan keputusan-keputusan dalam hidup, tetapi orang tua juga berperan sangat penting. Jangan banding-bandingkan, jangan ada favorit. Kita tahu kenapa sebenarnya Yusuf difavoritkan oleh Yakub. Karena Yakub pada awalnya dia cintai Rahel. Makanya dia akhirnya memfavoritkan anak dari istri yang dia favoritkan juga sebenarnya. Jadi itu one sin leads to another. Jangan sampai. Kita harus cegah dari Jadi awal. memang Bu kita harus akuin karena anak kita masih satu, jadi kita belum tahu gimana. Bener. Tadi saya udah baru mau bilang gitu. Coba kalau udah dua gitu anaknya ya. Teori memang gampang ya. Paling tidak kita tahu teori dulu. Kan kayak Yakub kan, dia mengasihi Ishak karena memang lahir dari anak kesayangan. Nah hal yang sama juga berlaku kepada Esau dan Yakub. Iya. Yang Yakub itu dikasih sama Rahel karena memang dia telaten lah anaknya, rumahan. Sedangkan Esau dikasih oleh Ishak ya karena Berburu, manly. Iya. Jadi ya, itu agak gampang sih bilangnya. Tapi kalau kita begitu udah Ketika punya anak melihat- dua, ya makanya lah bro, yuk kita kapan kita komitmen. Sesuai dengan pemberian Tuhan. Begitu. Oke, thank you. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, di sini kita melihat bahwa Yusuf ahli mimpi, dia bukan cuman ahli gitu, tapi dia kayak yang punya mimpi. Dan mimpinya itu terjadi. Sebenarnya mungkin nggak salah ya, kayak misalnya Engel di sini sama Pastor Christian tadi yang sudah sebutkan, saya punya mimpi ini, terus ternyata terjadi gitu. Harusnya kan nggak salah. Tapi ketika dia menceritakan mimpi di mana orang tua dan saudara-saudaranya tunduk kepada dia ditegur sama bapaknya, sama Yakub. Mungkin kita akan bahas sedikit mengenai mimpi ini dan bagaimana akhirnya mimpi ini membawa Yusuf ke Mesir karena dibuang sama saudara-saudaranya. Thank you, Yola. Jadi memang Yakub walaupun dia menegur Yusuf, tetapi sebenarnya dia tahu dalam hatinya. Anak ini adalah anak yang baik ya. Jadi zaman dulu ketika mereka mengasihi anak, biasanya karena ada suatu hal yang spesial mengenai anak itu ya. Entah itu juga anak dari Rahel, tapi juga ada suatu dengan sikapnya. Ada suatu dan biasanya kan orang memfavoritkan suatu karena memang dia anak yang baik. Attachment ada tadi. Dan dia tahu sebenarnya bahwa itu adalah prophecy. Dia tahu bahwa dia diceritakan juga oleh orang tuanya, Abraham mendapat mimpi, ada yang lain. Itu sebenarnya adalah cara Tuhan bahwa bagaimana dia memberitahukan maksudnya atau nubuatannya kepada anaknya. Tapi karena dia harus menjadi netral dan tidak sensitif kepada anak-anaknya ya, yang
harus menyembah dia. Kalau bilang mimpi itu, dia harus menegur Yusuf. Tapi dia tahu dalam hatinya bahwa apa? Itu adalah nubuatan Allah. Oke. Tadi yang Pastor John katakan bahwa Yusuf itu konsisten. Ya kita bisa lihat ya dia konsisten gitu imannya. Tapi di awal cerita kita bisa lihat juga bahwa dia tukang ngadu gitu. Nggak ada orang yang suka sama tukang ngadu. Saudara yang tukang ngadu. Ada nggak saudara kalian yang tukang ngadu gitu? Nggak. Iya. Oh, ada ya, ada. Ada sepupu. Atau jangan-jangan dia tukang ngadu lagi. Ada. Gitu. Saudara sepupu. Oke. Ya kalau saya juga pernah ngalamin itu waktu kecil nih, dari kecil aja udah ada bibitnya gitu kan. Jadi saya bikin apa diaduin ke, saya kan besar nggak sama orang tua ya, sama almarhum oma. Jadi sering ngadu sama almarhum oma saya. Nah itu yang saya alamin. Kesel juga sih. Oke, ngadu itu ini nggak sih maksudnya? Ya benar sih dia ngadunya karena saudara-saudaranya emang melakukan hal-hal yang jahat gitu ya. Tapi benar nggak sih? Coba Pastor John dulu lah. Dari Yusuf kita nggak tahu sih gimana apa aja hal yang diadukan lah. Tapi memang kalau kita teliti lebih jauh, kebanyakan dari saudara-saudara Yusuf itu hidup di tengah-tengah lingkungan orang Kanaan. Sudah pasti kebiasaan mereka itu juga hampir sama dengan orang Kanaan. Iya betul. Nah, tapi memang tadi kan seperti yang tadi saya bilang kan, bahwa satu hal yang menarik mengenai Yusuf itu dia konsisten. Tapi kita perlu ingat juga, biarpun imannya konsisten bukan berarti attitude-nya itu konsisten. Oke. Itu kita harus akui dia. Bukan berarti karena dia percaya sama Tuhan, maka sifatnya itu pasti otomatis bagus. Baik semua gitu ya. Ya contohnya lah, dia mimpi, oke, ada 12 berkas itu tunduk sama dia. Oke. Kemudian dia juga mimpi 11 bintang tunduk sama dia. Emang dia nggak hitung ada berapa saudaranya? Memang dia nggak ada nalar, oh jangan-jangan tentang saudara gue lagi. Iya. Tapi yang dia buat itu justru menceritakan mimpinya kepada semua orang, itu kayak Seakan-akan mau menyombongkan dirinya, seakan-akan ya. bayangin aja itu kayak mimpi, kayaknya tiba-tiba Bang Bijay bilang, sampai dia bilang sama saudara-saudaranya, tadi malam gue mimpi stetoskop sama Alkitab nunduk nyembah gue. Itu udah obvious banget. Tapi jadi ini menunjukkan biarpun dia sempurna, biarpun imannya kuat, tapi tetap aja dia ada titik-titik kelemahan. Dan titik kelemahan ini ditimbulkan menurut gue pribadi dari ayahnya. Dikatakan bahwa dia membuat jubah yang begitu indah kan, tapi itu bukan jubah sederhana loh. Kalau kita baca pelajaran kita dikatakan this is an indication, ini merupakan indikasi dari kehendak Yakub untuk membuat dia sebagai anak sulung. Jadi favoritisme itu bukan muncul dari anak. Tadi kayak dibilang sama Bang Bijay, itu muncul dari orang tua. Dari cara kita mengasuh, kayak memang sih, ya gue kan anak gue baru satu, jadi gue gak bisa bicara banyak dari situ. Tapi iya, banyak dari kita kayak gitu. Pernah gak lo punya teman, orang beriman, setia sama Tuhan, tapi suka nyinyir? Iya. Banyak. Pernah nggak ketemu sama teman segereja, dia aktif banget di gereja, tapi kritik terus. Iya. Nah pertanyaannya, bisa nggak kita validasi imannya berdasarkan keburukannya dia punya? Menurut gua enggak. Ya terkadang kita suka mengkompartmentalisasikan kehidupan, and sometimes it happen. Begitu. Oke, ini kembali lagi ke pelajaran yang lalu bahwa semua tokoh Alkitab ini semuanya manusia ya. Iya. Nggak ada beda dengan kita. Dan kita nggak bisa jadi idealisme juga terhadap teman-teman kita yang ada di pelayanan. Iya. Begitu. Oke, ceritanya berlanjut sesudah kayaknya memuncak lah ini ya, kebencian saudara-saudaranya sama Yusuf, dan akhirnya niat awalnya adalah mau ngebunuh dia. Ada yang nyelamatin, katanya Ruben jangan dibunuh, dibuang. Terus kata Yehuda, udah kita jual aja gitu biar kita dapat uang. Tapi seperti yang tadi sudah disebutkan oleh BJ bahwa kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk menjadi kebaikan. Mungkin ada nggak pengalaman dari teman-teman bagaimana sesuatu yang mungkin kelihatannya awalnya nggak bagus gitu, seperti Yusuf yang ditimpa musibah
musibah over musibah gitu ya. Karena habis dia dijual, dia udah disayang di rumahnya Potifar, kena musibah lagi gitu. Dimasuk penjara. Udah kena musibah lagi. Sampai akhirnya, tapi Tuhan terus menyertai. Mungkin ada pengalaman dari pendeta Christian? Jadi saya waktu pelayanan di Papua ya, ketika saya melayani dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, ya itulah ketika kita melayani dan disorot, maka ya, seperti ini akan dibenci, cemburu, iri. Coba, maksudnya ini pengalaman saya ya, mungkin pastor juga ada pengalaman yang lain tentang pelayanan, pekerjaan Tuhan. Dan jemaat, bukan jemaat saya, jemaat tetangga pun mengatakan bahwa kenapa tidak seperti saya. Ini saya bukan mau itu untuk diri pribadi, tapi inilah yang sesuai dengan pelajaran ini. Jemaat tetangga pun yang ada pendetanya mengatakan coba seperti dia. Kenapa tidak melayani seperti dia? Akhirnya timbullah iri dan kecemburuan. Nah, akhirnya ada masalah terjadi seperti contoh, ya mungkin ya ini contoh saja. Ketika terjadi seperti itu, saya mulai dibatasi dalam pelayanan. Ya, yang lebih berkuasa dari saya ya, intinya. Saya mulai dibatasi, saya mulai tidak boleh melakukan yang tadinya saya boleh lakukan. Tetapi dalam pelayanan yang saya anggap kok saya lakukan pelayanan ini terbaik untuk Tuhan, seperti dihalang-halangi oleh yang bisa menghalangi itu. Tapi saya ya, seperti ya logo aja, ya ikut saja. Ikut, namanya atasan, kita harus ada namanya loyalitas. Kita ikut-ikut. Dan akhirnya singkat cerita saya istilahnya ya sudah tidak, jangan lagi di sinilah. Jangan di tempat pelayanan inilah. Harus begini, harus begitu. Jadi saya pulang ke Manado. Dan saya berpikir, ini kenapa Tuhan kayak tidak adil dalam kehidupan saya. Saya melakukan yang terbaik untuk Tuhan, tiba-tiba terjadi seperti ini. Dan kayak seperti saya mau mencari tempat pelayanan itu lebih susah lagi. Seakan-akan ditutupi. Dan singkat ceritanya, ternyata ada rencana dan maksud Tuhan yang lebih baik lagi. Tuhan bawa saya ke sini. Dan di Tangerang itu saya lihat, ternyata mereka yang lebih membutuhkan pelayanan keluarga saya daripada yang ada di sana. Dan banyak jiwa yang sudah ditobatkan, dibaptiskan. Jadi cerita Yusuf ini bisa juga terjadi masing-masing kita melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan, dalam pelayanan penginjilan, dan ada yang mau tutup-tutupi, menghalangi karena sudah mulai lebih tinggi kayak Yusuf. Tetapi ingat, dalam kejahatan, di dalam pelajaran 11 ini, dalam kejahatan pun Tuhan akan mengubah kejahatan itu menjadi yang baik. Nah, jadi Tuhan pakai Ruben, pakai Yehuda untuk melancarkan atau membuat rencana Tuhan itu terus berjalan walaupun ada yang dihambat. Ketika lubang yang satu ditutup, ada 1000 lubang ternyata yang lain yang Tuhan bukakan untuk kita. Jadi seperti itu. Amin. Di Alkitab itu nggak ada ya kayak ditulis point of view-nya Yusuf gitu. Dia pernah nggak sih? Pasti pernah lah dia ngerasa dia kecewa, dia ngerasa nggak adil kok Tuhan kok gini gitu. Iya, jadi yang menarik adalah ketika ingat bahwa dia sudah berhasil menginterpretasi, si ahli mimpi ini menginterpretasi mimpi dari juru minum dan juru roti. Dan akhirnya dia bilang kan, dia titip pesan, kalau kamu balik nanti ingat aku di sini. Dan kita tahu akhirnya nggak diingat sama si juru minum di state. Akhirnya dia harus menunggu, tidak disebutkan berapa tahun atau berapa bulan atau harus menunggu lagi dia kira itu this is my moment nih, gue bisa keluar nih, gue bisa membantu menginterpretasikan. Di situ kita pelajari sebenarnya, kita lihat bahwa kadang-kadang kalau ada suatu hal Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita dan kita rasa ini seperti setback, ini kemunduran, atau kok lama sekali Tuhan memberikan sebuah hal-hal yang kita sudah doakan, kelepasan, promosi, atau apapun itu sebenarnya dalam kehidupan kita. Sebenarnya
waktu yang Tuhan izinkan sepertinya tidak ada jawaban itu, sepertinya Tuhan hilang, sebenarnya itu Tuhan mau melihat kesetiaan kita, Tuhan mau membentuk karakter kita, sebenarnya kita sedang disiapkan untuk sebuah tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan kita. Saya so percaya God gives his toughest battle to his toughest soldier, dan itulah yang dilakukan kepada Yusuf. Oh, saya pribadi juga mirip-mirip ya di pelayanan juga. Saya alami juga ya. Saya melayani jemaat di mana jemaatnya tuh lebih suka memfoya-foyakan kas gereja. Waduh, Tapi kalau udah bahas pelayanan, saya kan juga punya perencanaan juga untuk pelayanan, sumbang ide dan kontribusi. Tapi yang sangat disayangkan adalah interestnya menurun ketika bicara pelayanan. Tapi kalau udah bicara untuk foya-foyakan kas uang jemaat, mereka suka gitu. Dalam hal-hal duniawi. Dan itu ciri khas gereja akhir zaman ya. Dan yang saya kecewa ada. Tapi setelah saya pikir-pikir, oke lah, ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Jadi Tuhan pasti punya rencana di balik kekecewaan ini. Dan nggak lama kemudian ternyata ada gereja lain yang melibatkan saya untuk terlibat di gerejanya, dan akhirnya di situ saya melihat, oh ternyata ini maksud Tuhan. Jadi gini loh, kekecewaan bukan berarti itu adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata ya udah, waktumu udah selesai di sini, kamu akan ada lagi tempat lain di mana Tuhan sudah punya rencana di situ. Dan benar, terberkati, berjalan dengan baik, dan saya merasa oh ini dia spirit saya sebenarnya di sini dibentuk, terbakar dan semakin bertumbuh gitu. Itu yang saya alamin sih. Oke. Kalau saya bayangkan track lari gitu ya. Kalau lari maraton yang sama-sama gitu, tracknya semua sama. Ujungnya semuanya sama. Kalau ada yang berbatu, semua pelari akan lewatin jalan yang berbatu. Tapi ternyata dalam kehidupan kita punya track. Mungkin kita punya track lari yang masing-masing ya. Nanti mungkin Pastor John bisa luruskan kalau ada yang salah. Karena kalau kita lihat pelajaran sebelumnya di mana Yakub, dia mencari jalan dia sendiri. Dia cari shortcut. Dia nggak mau ikut jalan Tuhan. Dia pada akhirnya bertobat segala macam. Pekan lalu Pastor John bilang at what cost gitu. Semua yang masa lalunya itu yang mengikuti dia karena dia melakukan satu kesalahan, mengambil jalan dia sendiri daripada menunggu jalannya Tuhan. Tapi Yusuf, dia kayak sebenarnya dia ngikutin jalan Tuhan kan gitu. Tapi dia juga menghadapi masalah-masalah yang berat juga gitu. Nggak kalah beratnya, dijual, jadi budak, jadi tahanan. Jadi mungkin setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Apakah kita bisa bilang walaupun kita memilih jalannya Tuhan pasti lebih gampang gitu. Mungkin kalau kita jalan kehendaknya Tuhan lebih gampang nggak sih jalannya gitu. Nanti mungkin Pendeta John bisa luruskan. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, kita kembali lagi. Gimana nih tanggapan teman-teman mengenai kalau ikut jalan Tuhan itu pasti selalu lurus gitu, mulus jalannya. Thank you, Yola. Jadi memang kadang-kadang kita berharap seperti itu. Kalau kita nurut-nurut aja, kita baik-baik aja, pasti semuanya akan berbaik. Tapi kita lupa bahwa kehidupan kita ini adalah is a journey. Kita ada pertumbuhan iman, ada karakter-karakter yang Tuhan ingin kikis dalam kehidupan kita. Terlepas kita sudah menurut kepada apa. Makanya ingatkan orang kaya yang bilang, Tuhan saya sudah mengikuti semua hukummu, apalagi yang harus lakukan, jual hartamu. Karena dia tahu apa yang kekurangan dari orang tersebut. Hanya Tuhanlah yang tahu kekurangan kita. Dan makanya kita ada lagu, selidiki aku, rubah hidup. Jadi kalau kita mau percaya bahwa oke, ketika saya menurut bukan berarti saya tidak akan melewati segala kesulitan dalam hidup. Tapi harus dibedakan bahwa kalau kita sedang menghadapi kesulitan yang karena kesalahan kita sendiri, sama ada kesulitan yang Tuhan izinkan untuk sebenarnya kita lewati untuk membentuk karakter kita. Ada dua hal terjadi. Kalau satu ini penuh dengan kesalahan, kita menyalahkan diri sendiri, tidak ada kedamaian. Tapi yang kedua, kita tahu kayak Ayub, dia nggak salah apa-apa kok.
saya nggak salah apa-apa, tapi saya percaya aja Tuhan izinkan ini supaya saya mungkin lebih bersabar, lebih percaya kepadamu. Jadi bukan berarti tidak akan ada. Nah, justru ketika kita melakukan kehendak Tuhan, setan akan kerja double effort lagi untuk menjatuhkan kita. Untuk orang-orang yang dia rasa, oh ini udah bagus nih, dia akan nggak akan memberikan effort. Justru double effort. Artinya apa? Kita harus double effort, triple, quadruple effort untuk lebih lagi bergantung pada Tuhan. Ya, kalau menurut gue pribadi ya, lanjutan tadi dari kata apa yang dibilang sama Pak Bang BJ, apakah lebih mudah mengikuti jalan Tuhan daripada jalan pribadi? Ya, mana lebih enak, naik transportasi umum atau naik transportasi pribadi? Pribadi. Kenapa? Karena kita nggak harus menunggu, harus Oke. rame-rame. Iya, berarti kan semakin kaya orang, nggak mungkin dia naik publik. Bener nggak? Orang kaya kan pasti punya 1-2 mobil supaya nggak kena ganjil genap. Kenapa? Tadi bilang Bang BJ, begitu kamu naik transportasi publik, you are not in control. Iya kan? Kayak lu naik, tadi naik kereta kan, bisa nggak lu percepat keretanya? kan nggak bisa. Lu harus ngikutin apa yang kecepatan dari kondektur. Lu nggak bisa tentuin kapan kereta nyampe, lu nggak bisa tentuin lu mau duduk di lokomotif berapa, biarpun lu bisa. Lu nggak bisa paksa orang untuk kasih tempat duduk sama lu. Dan ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, ya jangan harap semuanya lebih mudah. Kenapa di top 10 orang kaya di dunia nggak ada orang Advent? Ya kalau kita mau jujur, karena kita terhalang oleh etika dan ajaran-ajaran gereja Advent. Kenapa orang-orang ini kaya? Karena mereka ruthless. Bener nggak? Karena mereka kejam. Orang-orang kayak yang top-top itu, mereka bisa jadi orang kaya karena mereka nggak terikat sama dogma ataupun ajaran-ajaran agama apapun. Gue nggak bilang mereka nggak beragama, ya enggak. Tapi dari cara mereka berbisnis, mereka bisa kaya karena mereka bisa kejam. Lihat Abraham disuruh keluar dari kota, oke, untuk pergi ke tanah yang dia nggak tahu di mana, oke. Kayak gimana tiba-tiba kalau Tuhan suruh lo untuk pergi ke tempat ke kutub utara? Ya, makan apa gue Tuhan di situ? Ini kayak, is it easy to follow God? Enggak. Oke, kalau kita lihat dulu kehidupan Yusuf, kita banyak suka kata itu ya, kemanapun Yusuf pergi, dia selalu sukses. Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Tapi ingat gak tadi apa tadi dibagikan sama siapa tadi waktu dia di penjara itu? Dia minta sama Tuhan, dia bilang negosiasi sama juru makan. Ingatlah aku. Sama juru minum itu. Kenapa Yusuf bilang kayak gitu? Bukankah dia sukses di penjara? Bukankah dia diberkati di penjara? Kenapa dia masih mau lepas? Itu ironis banget gak sih? Lu berada di tempat paling rendah, tapi lo sukses. Hanya lu tahu kalau potensi lu itu nggak segitu. Lu tahu kalau you're not supposed to be here. Lu tahu, dan untuk pertama kalinya dalam kehidupannya, Joseph try to take control. Yusuf berusaha untuk memegang kendali di dalam pribadinya. Itu alasan kenapa orang kaya nggak pernah naik publik. Itu alasan kenapa kita semua lebih pilih naik mobil pribadi. Because we want to be in control. Oke. Thank you, Pendeta. Nah, kita kembali lagi. Tadi Engel sudah sebutkan bahwa di antara cerita Yusuf ini, ada satu cerita yang nyempil. Dan ini perlu kita bahas karena ada hal penting mengenai Yehuda dan Tamar. Mungkin Engel bisa jelaskan. Oh, dari aku melihatnya, ini aku kasih kupas kulit luar ya. Kulit luarnya orang udah pasti menilai cerita Yehuda dan Tamar ini adalah penurunan moral. Karena banyak sekali kejadian-kejadian bobrok yang terjadi, ya kan? Tapi ternyata ada hal-hal yang nggak bisa kita lihat hanya sekedar membaca. Dan kita butuh referensi-referensi lain untuk bisa membuka sebenarnya apa sih maksud dari semua ini. Bahkan sampai ketika si Tamar sendiri berpura-pura menjadi pelacur ya, di situ aja nggak banyak orang yang tahu. Tapi butuh waktu ternyata untuk membacanya, mempelajarinya, mendalaminya. Nah, setelah saya perhatikan dari kisah Yusuf tiba-tiba ada Yehuda dan Tamar, sebenarnya ada rahasia yang memang Tuhan nggak akan berikan sembarangan. Dan di sini
pesan dari saya, kalau kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, rahasia-rahasia itu baru dibukakan. Tapi kalau kita tidak mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan kita menganggap Yehuda dan Tamar ini adalah ya cuma selipan doang gitu. Nah, itu sih yang saya dapat. Oke. Kita kalau mikir-mikir cerita tentang Yusuf kan wow banget ya. Ternyata garis keturunan Yesus itu dari Yehuda dan Tamar ini, gimana Vijay? Iya, itu lucu ya, kita seperti plot twist ya, seperti kita dibawa nih cerita, ngikutin nih, kita baca, wah ini pasti Yesus dari keturunan Yusuf. Tadi Pastor Yohanes bilang, oh ini antitipenya Yesus. Jadi, tapi inilah bahwa memang God works in a mysterious way. Jangan coba terka-terka Tuhan. Percaya aja, Tuhan itu nggak minta kita untuk mengerti Dia kok. Dia minta kita untuk trust and obey. Percaya dan patuhi saja apa yang Dia mau. Jadi dari sini kita tidak bisa aplikasi juga kepada kita. Kita nggak bisa merendahkan orang. Wah, ini orang masa depannya hancur nih. Wah, ini orang dianya aja hancur, apalagi keturunannya, apalagi bawaannya lagi. Kita suka begitu ya, gampang sekali dalam dunia ini kita begitu. Tapi kita lihat, God can work wonders dari keluarga-keluarga yang hancur, kita bilang sampai. Jadi jangan pernah merasa sombong dan merasa, karena pada ujungnya hanya Tuhan. Kita tuh cuma bisa lihat 5 meter ke depan, hanya Tuhan yang tahu ujungnya seperti apa. Jadi jangan pernah menganggap orang rendah. Yes. Ya, jadi kalau kisah Yehuda itu menarik, kenapa? Karena selama ini semua anak-anak Yakub itu yang tua, Ruben gagal, dia tidur sama Bilha. Simeon sama Lewi membantai satu kota. Sisa tinggal Yehuda lah. Tinggal Yehuda ini pun juga menikah sama perempuan Kanaan, punya 2 anak, dan satu nama anak itu bahkan jadi satu nama dosa sekarang ya, Onan. Kan? Padahal bukan itu dosanya dia, bukan itu dosanya. Anak-anaknya pun gagal. Tapi selama di kisah 30, di kejadian 38 kita temukan bahwa Yehuda ini menolak untuk memberikan Tamar untuk anaknya ketiga. Iya. Ya kenapa? Karena dianggap perempuan inilah yang bawa sial. Iya. Dia nggak terima. Dia nggak terima fakta bahwa anak-anak itu meninggal karena kejahatan mereka. Iya. Dan gua rasa Tamar nggak mungkin ngasih tahu kan sama Yehuda, anak lu meninggal karena yang satu itu jahat, yang satu karena nggak keluarnya di luar terus kan. Kan enggak kan. Jadi akhirnya Tamar ambil inisiatif, dia tidur dengan Yehuda. Dan ketika ketahuan, Yehuda marah, langsung bakar aja. Bakar tuh perempuan, nggak benar, itu pelacur dia. Tapi ketika Tamar kasih tahu bukti bahwa itu adalah barang-barang Yehuda, dan Yehuda lah yang menghamili dia, Yehuda langsung berkata, apa dibilang? Perempuan itu lebih benar daripada dirinya sendiri. Daripada diri saya. Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila, anakku. Disinilah turning point dari kisah Yusuf dan juga Yehuda. Karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berani berkata, keluarga gue berantakan karena gue toksik. Karena salah saya. Yakub nggak pernah berbuat demikian. Ishak nggak pernah berbuat demikian. Tapi Yehuda, dia berani mengakui bahwa ini semua terjadi. Anak-anak saya mati, keluarga saya berantakan. Ini semua terjadi karena dosa saya. Dan ketika dia bertemu dengan Yusuf, dia berani berkata, ambillah saya sebagai jaminan. So, itu sih. Oke. Nah, waktu kita sangat terbatas sekali nih. Tapi ada 2 yang saya ingin highlight juga dari cerita Yusuf setelahnya. Bagaimana ketika dia di rumah Potifar, ketika dia digoda, dia nggak kayak Hawa yang nego gitu ya, dengan godaannya dia lari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika dia menafsirkan mimpi-mimpi Firaun, dia meyakinkan ke Firaun bahwa it's not me gitu. Bukan aku yang mengartikan mimpi-mimpi itu. Itu adalah Tuhan. Ada Tuhan yang jauh lebih besar. Jadi bagaimana seperti yang Pastor John katakan di awal, bahwa konsistensi iman Yusuf mulai dari dia di rumah bapaknya, bahkan sampai dia sampai ke istana Firaun. Mungkin Pastor Christian ada yang mau ditambah sedikit. Jadi tadi sudah banyak membahas tentang
Yehuda dan Tamar ya. Ini kita kembali ke cerita Yusuf. Ada dua poin penting yang saya bisa bagikan, yang tadi sudah dibicarakan tentang Yehuda dan Tamar juga, bahwa di dalam kitab Ayub yang sudah disinggung tadi saya baca ya, Ayub 23 ayat 10, karena Tuhan atau Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu poin yang pertama dari cerita pengalaman Yusuf. Kemudian yang kedua adalah di dalam Lukas 5 ayat 32 mengatakan Tuhan datang, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi dalam cerita Yehuda dan Tamar juga ini, bahwa kita juga harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa dan Tuhan datang dengan tujuan untuk kita, bukan untuk siapa-siapa, karena kita orang berdosa. Jadi pelajaran yang sangat bagus bagi saya ya pribadi, bahwa dari pengalaman Yusuf kita juga dapat melihat konsistennya iman Yusuf. Dia mempunyai prinsip yang dibentuk dari sejak kecil dari ayahnya. Kemudian dia sudah ditanamkan prinsip bagaimana kunci kesuksesannya bisa berhasil di masa depan, yaitu dia belajar dan terus belajar sampai di dalam pelajaran hari Rabu mengatakan bahwa dia katakan Yusuf dengan tegas menolak dan lebih memilih untuk kehilangan pekerjaan daripada dia berbuat dosa di hadapan Allah. Ini yang kita harus pegang di dalam kehidupan kita ke depan. Kita bisa sukses, kita bisa berhasil, kita akan dikatakan anak-anak Allah, atau akan dikatakan kita berjalan bersama Allah ketika kita mempunyai prinsip seperti ini. Ya, karena di dalam satu kutipan saya bisa bagikan ya, di dalam membina pendidikan sejati halaman 53, di situ dikatakan bahwa dunia memerlukan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan, ya kan? Yang tidak dapat diperjualbelikan, kemudian setia dan jujur, tidak gentar menyebut dosa itu dosa, setia pada tugas, berdiri pada kebenaran walaupun langit runtuh. Ini yang dipegang oleh Yusuf. Ya, ini yang dipegang oleh Yusuf. Jadi kalau kita ingin sukses, belajarlah dari pelajaran ini, bahwa kita harus mempunyai komitmen dan prinsip benar-benar salah-salah. Amin. Dan jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Itu saja supaya kita sukses. Terima kasih pendeta. Pastor, kesimpulan. Satu hal tadi melanjutkan dari tadi dibilang sama Pastor Christian tentang konsisten. Jadi pastikan kehidupan iman kita itu konsisten. Yang kedua, belajar untuk menahan sesuatu. Gue pernah baca satu artikel di psikolog. Jadi satu hal yang bisa menjadi yang membuat anak-anak sukses itu adalah yang disebut sebagai delayed gratification. Atau ketika kita menahan selera kita atau keinginan kita. Kita bayangin ini Yusuf ini adalah anak muda yang lepas dari keluarga loh. Dia tidak lagi disayangi, dia dibuang jadi budak. Kemudian tiba-tiba ada ibu-ibu yang menyatakan kalau dia itu sayang sama dia. Kalau di posisi dia gimana? itu well, let's be honest, oke? Itu bahaya banget. Perhatikan, bandingkan ini dengan Yakub yang baru saja dibuang, kemudian dia ketemu Rahel, kemudian dia berkata, gue akan kerja 7 tahun untuk lo. Itu kan sama kan? Tapi bagi bagi Yusuf enggak, dia nggak akan dibutakan oleh hawa nafsu. Dia percaya dia harus konsisten dengan value-nya, dan dia harus belajar untuk menunggu. Kita siap nggak untuk menunggu? Kita siap nggak percaya sama rencana Tuhan? Yang tadi gue bilang kan di pelajaran sebelumnya, mudah bagi kita untuk melihat kisah Yusuf dari pandangan kita yang membaca ceritanya. Tapi bagi Yusuf yang tiba-tiba sudah aman di istana Potifar, kemudian tiba-tiba dia dihadapkan untuk dua opsi antara tidur dengan istrinya dan bahagia selamanya, atau masuk ke penjara dengan ketidakpastian yang jelas. Pilih mana? Dia memilih opsi kedua. Kenapa? Karena dia percaya pada Tuhan. Dia percaya pada Tuhan. Biarpun dia nggak yakin kepercayaan itu akan membawa dia kemana, dia nggak tahu. Tapi dia tetap percaya. Biarpun dia nggak melihat imbalan yang jelas. Baik. Thank you, Pastor. Thank you, BJ, Engel, dan juga Pastor Christian sudah berbagi
kita harus belajar untuk menunggu. Kita tunggu 1 pekan depan untuk pelajaran selanjutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.